Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Apa Kabar? Our Sunday school, let's pray together. Dear God, now we want to start our Sunday school. Please bless us from the beginning until the end. Thank you, God. In Jesus' name we pray, amen. Sekarang kita mau menaikkan pujian. Mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Teman dan Mentega dan Roti. Jadi
teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang matahari. 1. Matahari itu adalah bintang. Jika selama ini kamu berpikir kalau bintang hanya dapat dilihat pada malam hari saja, kamu salah. Faktanya, matahari merupakan bintang juga di alam semesta ini. Mengapa matahari disebut bintang? Bintang merupakan objek luar angkasa yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang memancarkan cahayanya sendiri karena adanya proses reaksi fusi di dalam intinya. Proses yang sangat ekstrim ini memaksa 4 atom hidrogen bersatu untuk menjadi atom helium. Jadi, matahari adalah bintang di siang hari. 2. Matahari bukanlah bola api, melainkan bola plasma. Pernahkah kamu memikirkan bagaimana bisa matahari terbakar di ruang angkasa yang tidak memiliki udara untuk api dapat menyala? Ternyata, matahari bukanlah bola api, melainkan bola gas dalam bentuk plasma yang sangat panas, yang mencapai suhu 5778 derajat Celcius. 3. Butuh waktu 230 juta tahun untuk mengelilingi galaksi. Setiap bintang yang kita lihat dengan mata telanjang di langit malam merupakan bintang-bintang yang berada pada sebuah galaksi bernama Bima Sakti atau Milky Way. Bintang-bintang ini memiliki waktu orbit dan jarak ke pusat galaksi yang berbeda-beda. Matahari kita membutuhkan waktu 230 juta tahun untuk menyelesaikan orbitnya. Sedangkan jaraknya sendiri dari pusat galaksi itu sekitar 25.000 tahun cahaya. Matahari sendiri berada pada salah satu lengan galaksi yang bernama Orion. 4. Matahari memiliki banyak warna. Alasan mengapa matahari terlihat putih di siang bolong lalu terlihat jingga kekuningan saat terbit maupun terbenam adalah karena matahari memancarkan seluruh spektrum pada cahaya tampak. Atmosfer juga berperan terhadap perubahan warna pada matahari. Saat di pagi hari, cahaya matahari harus melalui atmosfer yang tebal untuk sampai ke mata kita. Namun, jika matahari sudah berada di atas kepala, maka semua spektrum cahaya tampak dapat mengenai mata kita sekaligus. Pencampuran dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu membuat matahari tampak berwarna putih. Itulah beberapa fakta tentang matahari. Semoga bermanfaat. Dadah! Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Jadikan Aku Terang-Mu Tuhan. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita. Juga adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Jadi kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama. Semua sudah menyiapkan Alkitabnya? Nah, sekarang duduk yang manis, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih untuk waktu hari ini Tuhan Yesus berikan bagi kami untuk boleh mendengarkan lagi akan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan tolong Tante Lita di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar semuanya di dalam pimpinan Roh Kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema saling mendoakan dan saling berbagi. Dengan pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 37. Coba masing-masing membuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 37. Kalau adik-adik ada yang masih kesulitan, bisa meminta bantuan dari papa, mama, atau dari kakak-kakaknya. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 37. Oke, kalau semua sudah menemukannya, maka sekarang mari kita membacakan secara bersama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 37. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di sore hari ini. Dari pembacaan tadi, kita akan mendengar cerita tentang Petrus dan temannya yang bernama Yohanes. Ada apa ya antara Petrus dan Yohanes?
Ternyata Petrus dan Yohanes adalah orang yang selalu bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan dari orang-orang yang mendengarkan cerita mereka, ada yang senang mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, kemudian ikut bergabung menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi ada juga yang tidak senang. Orang-orang yang tidak senang ingin menangkap Petrus dan Yohanes. Mereka melarang Petrus dan Yohanes bercerita tentang Yesus. Nah, inilah orang-orang yang tidak senang karena Petrus dan Yohanes selalu bercerita tentang Tuhan Yesus. Mereka ini adalah para imam, para pemimpin Yahudi, dan orang-orang Saduki. Mereka selalu melarang Petrus dan Yohanes bercerita tentang Tuhan Yesus. Mereka mencari-cari kesalahan Petrus dan Yohanes. Pada waktu Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak tentang Yesus, Petrus dan Yohanes ditangkap dan ditahan. Keesokan harinya mereka dibawa ke pengadilan Mahkamah Agama untuk disidang. Tetapi karena tidak ditemukan kesalahannya, maka Petrus dan Yohanes dilepaskan. Kalau adik-adik masih ingat cerita tentang bagaimana Petrus dan Yohanes ditangkap, sudah diceritakan minggu lalu. Nah, setelah Petrus dan Yohanes dilepaskan, apa yang mereka lakukan? Mereka lalu menemui teman-temannya. Kepada teman-temannya, Petrus dan Yohanes menceritakan apa yang mereka alami. Kata Petrus, "Teman-teman, kita sekarang tidak boleh lagi bercerita tentang Tuhan Yesus. Kita dilarang, tidak boleh lagi menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang." Tapi kata teman-temannya, "Oh, kita tidak perlu takut. Mari kita berdoa bersama-sama." Teman-temannya mengajak Petrus dan Yohanes untuk berdoa bersama-sama. Lalu kata Yohanes dan Petrus, "Iya, mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita." Lalu Petrus, Yohanes, dan teman-temannya pun berdoa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka meminta pertolongan Tuhan. Mereka berdoa meminta supaya Tuhan memberikan mereka keberanian, supaya mereka bisa tetap menceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena Petrus, Yohanes, dan teman-temannya berdoa dengan sungguh-sungguh, akhirnya Tuhan mengabulkan doa mereka. Tuhan menjawab doa dan permohonan mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka dan memberikan mereka kemampuan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ternyata adik-adik, selain memiliki keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, ternyata Petrus dan teman-temannya hidup di dalam kasih yang berlimpah-limpah. Mereka saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Jika ada yang memiliki kelebihan, baik makanan, uang, atau harta, mereka akan berbagi dengan orang lain yang memerlukannya. Mereka akan menolong saudara-saudara lain yang kekurangan uang. Yang punya banyak uang tidak pelit, tetapi akan berbagi dengan mereka yang kekurangan uang. Begitu juga dengan seorang yang bernama Barnabas. Barnabas ini ia rela menjual ladangnya dan menyerahkan uang hasil penjualannya kepada para rasul untuk dipersembahkan
sebagai pelayanan bagi jemaat yang membutuhkan. Barnabas ini sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan ia pun mengasihi umat Tuhan yang lain. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini tentang Petrus, Yohanes, juga tentang Barnabas dan murid-murid Tuhan yang lain, ada beberapa hal yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita, yaitu saat kita menghadapi masalah atau bersedih atau ada yang mengganggu, mari kita contohi apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Yang Petrus dan Yohanes lakukan adalah menemui teman-temannya seiman untuk saling mendukung dan bersama-sama bersatu hati untuk berdoa. Kemudian, berdoalah dengan kesungguhan hati atau dengan bersungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Yang ketiga, harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang keempat, kalau kita mempunyai kelebihan, marilah kita berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Dan yang terakhir, mari kita memiliki hati seperti Barnabas yang rela memberi, karena Barnabas mengasihi Tuhan Yesus. Dan Barnabas mau orang lain juga tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi, ayat hafalan kita dari Filipi 2 ayat 4. Coba adik-adik buka Alkitabnya di Filipi 2 ayat 4. Yang berbunyi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Saat ini pun Tuhan, kami ingin berdoa bagi keluarga kami, bagi papa, mama, adik, kakak, bahkan opa, oma kami. Tuhan Yesus mau jaga serta lindungi dan berkati mereka semua di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan. Tuhan Yesus lindungi kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami padamu di sore hari ini Bapa, dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi di minggu mendatang. Bye-bye. Dadah.